Saudara, gue sering banget denger tentang kemeriahan perayaan Cap Gome di Singkawang. Gue nggak percaya, sampai akhirnya gue lihat sendiri. Saudara, gue sedang menuju kota Singkawang yang berada di Kalimantan Barat, sekitar 145 km sebelah kota Pontianak. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakoh. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, San Keujong, yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari. Suku Hakka merupakan salah satu suku terbesar yang berasal dari Tiongkok. Dan sebagian besar dari mereka bermigrasi dan menetap di Singkawang. Makanya kalau kalian kesini, kalian akan merasakan budaya suku Hakka yang masih terasa sangat kental. Seperti inilah contoh orang Hakka. Saudara, selamat datang di San Keujong. Awalnya, Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri Cina, sebelum mereka menuju Monterado, terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Maka dari itu, kebudayaan para keturunan Tionghoa sangat kental di kota ini. Seperti yang paling utama adalah Festival Cap Gome. Saudara, salah satu lokasi yang akan dilewatin sama pawai tatung dan jelangkung di saat Cap Gome perayaan puncak, itu adalah di sini nih, Jalan Diponegoro. Udah ramai kan? Yuk. Saudara, kalian sering dengar kan Cap Gome, tapi nggak tahu kan artinya? Cap Gome berasal dari dialek Teochew. Cap Go artinya 15, sedangkan Meh artinya malam. Jadi Cap Gome bisa diartikan sebagai malam ke-15 setelah Imlek. Penasaran kan dengan kemeriahan Cap Gome di Singkawang ini seperti apa? Seperti ini nih. Festival Cap Gome di Singkawang memang selalu dirayakan dengan meriah, dengan menggelar festival dan atraksi unik. Contohnya adalah perayaan ini akan ada pawai tatung yang diyakini mampu mengusir roh-roh jahat dari seluruh penjuru kota. Tak hanya itu, akan ada juga atraksi mendebarkan yang dilakukan para tatung atau orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur yang menusuk tubuhnya dengan benda tajam. Jadi mereka kebal gitu kayak debus kalau di Jawa ya. Jadi tusuk-tusuk lah. Mereka ada kayak yang berdiri atau duduk di atas pisau-pisau gitu, tajam tapi mereka nggak kenapa-kenapa. Sepanjang jalan, para tatung melakukan aksi ekstrim. Para tatung bukan hanya hadir dari etnis Tionghoa saja, tapi juga dari Dayak. Orang datang dari mana-mana, Pak? Dari mana? Singkawang, Pontianak, Jakarta pun ada. Dari jauh-jauh lah, Malaysia ada. Dari saya belum lahir sudah ada. Oh, jadi dari Bapak belum lahir udah ada? Iya, Cangome ini kan Itu setiap tahun pasti rame, Pak? ada aja Pak. Cuma tahun ini agak kurang. Oh, tahun ini agak kurang justru, Iya. Pak? Saudara, Bapak tadi aja bilang ya, ternyata ini tuh termasuk sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi menurut gue ini udah rame banget. Gimana kalau lebih ramenya lagi ya? Luar biasa emang Singkawang. Saudara, di sini katanya ada upacara yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Namanya Choi Lam Sin, atau dengan bahasa Indonesia lebih dikenal dengan jelangkung. Penasaran ya? Yuk. Saudara, jadi jelangkung segede gini ini yang bakal diarak-arak keliling kota. Kebayang nggak sih? Kayaknya berat banget ya, apalagi kalau udah ada sesuatu yang masuk. Dalamnya sekarang ada isinya nggak ya? Permisi, numpang foto. GoPro take a photo. Saudara,
Saudara, sekarang gue sedang berada di sebuah vihara yang ada di Singkawang. Dan di sini tuh tadi kita udah lihat ya, upacara pemasukan roh ke jelangkung dan jelangkungnya dibawa arah keliling kota. Di sini tadi ada jelangkung-jelangkung yang kecil juga. Katanya jelangkung-jelangkung yang kecil itu juga bisa buat ngasih tahu wangsit, atau juga dia nanti dia bakal nulis gitu. Jadi tadi kalau lihat sih ada spidolnya kan di jelangkung kecilnya itu, jadi dia bakal nulis. Saudara, katanya kalau gue bisa masukkan koin ini ke dalam lubang kecil itu, gue akan mendapatkan keberuntungan yang tak berkesinambungan. Tapi kalau nggak masuk, gue akan beruntung juga karena gue tetap bekerja dengan giat. Kita coba ya. Masuk gak sih? Saudara, di sini ada sesuatu yang sebenarnya sudah lumrah ada di Indonesia, tapi tetap membuat gue terharu. Di Singkawang terdapat berbagai suku dan etnis yang berbeda. Meskipun umat muslim di sini bisa dianggap minoritas dengan jumlah yang sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang besar untuk masyarakat sekitar. Bisa dilihat dari kemegahan bangunan masjid yang ada di belakang gue ini. Letak masjid ini sekitar 200 meter dari Vihara Tridharma Bumi Raya, vihara tertua di Singkawang. Masjid yang berdiri tegak di tengah-tengah kawasan tempat tinggal masyarakat Tionghoa ini seperti menjadi cerminan kerukunan beragama yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Inilah Masjid Raya Singkawang, masjid yang menjadi simbol kerukunan multi etnis di Singkawang. Saudara, masjid ini didirikan pada tahun 1880 oleh dua orang saudagar dari India yang bernama Bawa Sahib Maricar dan anaknya Ahmad Maricar. Saudara, sekarang gue sedang bersama dengan Pak Nasruddin, salah seorang penduduk pendatang. Udah 2 tahun Pak di sini ya, di Singkawang ya Pak ya. Dan Pak Nasruddin ini beragama Muslim Pak ya? Iya betul. Gimana sih hubungan antara masyarakat setempat yang mayoritas adalah etnis Tionghoa dengan umat Muslim yang ada di Singkawang ini Pak? Ya, yang saya tahu selama ini, selama saya di sini, hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan luar daripada Tionghoa itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Kalau untuk masalah beribadah gimana Pak? Misalnya sedang ada sholat Jumat, tapi mereka sedang ada kegiatan juga kayak seperti sekarang persiapan Cap Gome ini. Apakah mereka berhenti dulu, toleransi, atau bagaimana Pak? Iya, biasanya seperti itu. Jadi pada saat waktu sholat itu dia stop dulu. Dan kegiatan Cap Gome ini, terutama tadi itu di atas jam 12. Di atas jam 12? Setelah sholat. Setelah sholat Jumat selesai. Toleransi dan saling menghargai saudara. Saudara, sekarang di sini udah ramai banget orang dan katanya bakal ada pawai lampion. Itu udah datang sih. Ada keras sakti loh. Ada keras sakti loh. Saudara, ternyata di sini meriah banget. Ada pawai lampion dari mulai naga yang panjang banget sampai tadi ada keras sakti. Gak nyangka gue, seru banget di sini ternyata. Gue seneng banget saudara. Akhirnya gue bisa ngerasain kemeriahan perayaan Cap Gome di Singkawang. Selama dari perjalanan gue di Indonesia, gue melihat persatuan antara keturunan Tionghoa dengan masyarakat sekitarnya, dari Pulau Belitung hingga Kota Sorong. Jejak persahabatan antar suku bangsa di Indonesia terasa begitu erat. Maka dari itu, gue ngerasa bahwa Indonesia itu kaya banget. Dan kekayaan Indonesia ini harus gue bagikan ke kalian. Oh ya, jangan lupa baca blog gue di www.indonesiakaya.com supaya kalian makin jadi orang Indonesia kaya. Sampai jumpa. Saudara, ternyata Singkawang itu lebih menarik dari yang gua kira. Apalagi pas festival Cap Gome ini. Di sini gua kemana lagi ya? Kalau kalian ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe.